Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Pada video kali ini saya akan memberikan latihan soal untuk UKPPG Bapak Ibu, Pendidikan Profesi Guru Tertentu tahun 2024. Ini kita di video kali ini akan kita arahkan ke Teaching at the Right Level atau TARL ya Bapak Ibu, sesuai dengan modul yang ada di PMM yang sudah kita pelajari Bapak Ibu. Semoga soal ini bisa membantu kita semua dalam persiapan untuk mengikuti UK PPPG Pendidikan Profesi Guru Tertentu tahun 2024. Mari kita langsung ke soalnya. Soal nomor 1. Seorang guru di kelas 4 mendapati bahwa sebagian siswa sudah mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan lancar. Nah, di sini ada bahasa sebagian ya Bapak Ibu ya. Sementara sebagian lainnya masih kesulitan memahami konsep dasar tersebut. Oke, sebagian lancar, sebagian kesulitan. Pertanyaannya, bagaimana guru tersebut dapat menerapkan pendekatan TARL untuk memastikan semua siswa mencapai kemajuan? Oke, kita baca opsi jawabannya. A. Mengajarkan kembali konsep penjumlahan dan pengurangan kepada seluruh kelas tanpa pengecualian. Ini bukan jawaban yang tepat yang Bapak Ibu ya. Karena kan untuk TARL itu adalah merancang pembelajaran yang kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan atau tingkat levelnya ya Bapak Ibu ya. Misal contoh ya, kelas 2 atau kelas 3 SD berarti fase C Bapak Ibu. Berarti kita merancang pembelajaran baik itu asesmen, tujuan akhir dan lain sebagainya itu sesuai dengan kemampuan mereka atau level mereka. Berarti kalau untuk TARL itu kuncinya itu adalah kemampuan siswa ya Bapak Ibu atau level siswa atau tingkatan siswa ya Bapak Ibu. Oke. B. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan tugas yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Nah, ini sangat dekat sekali dengan jawaban yang kita butuhkan Bapak Ibu. Tapi kita baca dulu opsi C. C. Memberikan soal penjumlahan dan pengurangan yang lebih kompleks kepada seluruh siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka. Opsi C kalau kita bandingkan dengan B, B lebih tepat ya Bapak Ibu karena di sini sesuai dengan kebutuhan masing-masing itu ada kalimat yang seperti ini Bapak Ibu. Ini lebih tepat seperti itu, lebih mengarah ke penerapan pendekatan TARL. Kemudian D, membiarkan siswa yang sudah mahir. Nah, ini sudah bukan jawaban yang tepat. Di sini sudah ada bahasa pembiaran. Nah, karena kita sebagai guru itu kita harus paham Bapak Ibu, kita itu adalah pembimbing dan memberikan fasilitas kepada peserta didik kita seperti itu. Kemudian E, mengurangi jumlah soal yang diberikan agar siswa yang kesulitan dapat mengikuti pelajaran. Bukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, Bapak Ibu ya, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan tugas yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Soal nomor 2. Dalam sebuah kelas, guru menemukan bahwa ada siswa yang kesulitan memahami materi pembelajaran meskipun sudah dijelaskan berulang kali. Nah, ini sering sekali nih Bapak Ibu. Di setiap kelas pasti ada peserta didik kita itu yang sulit untuk memahami materi yang kita berikan. Walaupun kita jelaskan berkali-kali, pasti ada Bapak Ibu ya. Sudah habis suara kita, sudah habis contoh-contoh yang kita berikan masih juga tidak paham. Biasanya ada ya beberapa siswa kita seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk menerapkan prinsip teaching at the right level dalam situasi ini? Oke, kita baca opsi jawabannya. A. Mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi siswa melalui asesmen formatif dan memberikan instruksi yang lebih sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Oke. B. Menggunakan metode pengajaran yang sama dengan harapan bahwa siswa akan memahami pada akhirnya. Ini bukan yang tepat Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan dengan A juga ini juga jauh sekali karena di sini ada kalimat
metode pengajaran yang sama. Berarti kan sudah jelas itu tidak bisa membuat peserta didik kita paham, masih juga kita menggunakan metode atau pendekatan tersebut. Sehingga ini bukan opsi jawaban yang tepat. C. Mengulang pelajaran dari awal kepada seluruh kelas. Apalagi ini Bapak Ibu. Ya, ini bukan opsi jawaban yang tepat atau bukan solusi yang tepat untuk mengatasi agar peserta didik yang di dalam kelas itu ada yang tidak paham walaupun kita sudah menjelaskan materi berulang-ulang. D. Memberikan lebih banyak tugas, lebih banyak tugas. Ini juga bukan kalimat yang tepat ya Bapak Ibu atau bukan opsi jawaban yang tepat untuk bisa memenuhi pertanyaan di atas. Kemudian E. Meminta siswa untuk belajar mandiri di rumah. Apalagi ini Bapak Ibu, ini bukan jawaban yang tepat. Jadi menurut saya itu jawaban yang tepat itu adalah A, yaitu mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi siswa melalui asesmen formatif dan memberikan instruksi yang lebih sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, seorang guru menggunakan pendekatan TARL dan melakukan asesmen awal untuk menentukan kemampuan siswa dalam literasi. Setelah asesmen, dia menemukan bahwa beberapa siswa masih berada pada tahap praliterasi. Nah, apa langkah terbaik yang dapat diambil guru tersebut? Oke, ya. A. Melanjutkan ke materi literasi berikutnya untuk seluruh kelas agar siswa lebih maju dan tidak bosan. B. Membentuk kelompok belajar berdasarkan hasil asesmen dan memberikan instruksi yang sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing kelompok. Wah, ini kalau yang B kita bandingkan dengan A, yang B lebih kompleks ya Bapak Ibu. Kalau yang B ini kan melanjutkan ke materi literasi berikutnya. Tapi kalau yang B ini membentukkan kelompok berdasarkan hasil hasil asesmen tadi Bapak Ibu. Kemudian kita berikan instruksi sesuai dengan perkembangan tingkat mereka masing-masing kelompok gitu. Jadi berbeda-beda. Kelompok ini kalau masih seperti ini kemampuannya, tingkatannya seperti ini, diberikan asesmen yang seperti ini, seperti itu ya. Kemudian C, menggabungkan semua siswa dalam satu kelompok. Ini nggak bisa, Bapak Ibu. Ini kenapa saya bilang nggak bisa, karena kan tingkat kemampuan peserta didik kita berbeda-beda. Jadi kita harus bisa mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian D, fokus mengajarkan siswa yang lebih maju terlebih dahulu. Wah, ini juga bukan jawaban yang tepat karena kita tidak bisa ya seperti itu Bapak Ibu, karena kan di dalam kelas kan nggak mungkin kan yang sudah paham maju dulu seperti itu, yang belum paham boleh duduk saja seperti itu. Jadi ini bukan yang tepat Bapak Ibu. E. Mengurangi kecepatan pengajaran untuk siswa kelas agar siswa tertinggal dapat mengejar. Bukan jawaban yang tepat. Menurut saya opsi yang tepat itu adalah B, yaitu membentuk kelompok belajar berdasarkan hasil asesmen dan diberikan instruksi dan memberikan instruksi yang sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing kelompok. Saya rasa itu ya Bapak Ibu ya. Soal yang keempat, soal nomor 4, dalam implementasi TARL, seorang guru ingin mengevaluasi efektivitas pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Apa indikator utama keberhasilan strategi ini? Berarti yang diminta itu adalah eh, yang paling utama ya Bapak Ibu ya, indikator yang paling utama agar strategi ini bisa berhasil diterapkan di kelas. Oke. A. Semua siswa dapat menyelesaikan tugas dengan hasil yang sama. B. Guru dapat menyelesaikan seluruh kurikulum dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau A kita bandingkan dengan yang B, ini yang A bukan opsi yang tepat Bapak Ibu, ya. Karena semua siswa dapat menyelesaikan tugas dengan hasil yang sama, kan tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Pasti ada perbedaan di sana Bapak Ibu, walaupun selisihnya sedikit seperti itu. Yang C, siswa menunjukkan peningkatan dalam hasil asesmen secara berkelompok dan individu sesuai dengan tingkat kemampuan awal mereka. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan B, yang C lebih tepat ya Bapak Ibu, karena indikator utamanya itu bisa kita katakan di dalam TARL itu adalah tingkat kemampuan ya Bapak Ibu ya. Kemudian D, tidak ada siswa yang meminta bantuan tambahan di luar kelas. Nah, kalau kita arahkan ke soal yang kita baca sekarang Bapak Ibu, ke soal nomor 4 ini, itu kan tujuannya kan
guru ingin mengevaluasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ingin mengevaluasi, ada bahasa mengevaluasi di sini Bapak Ibu. Berarti kalau mengevaluasi, berarti itu kan adalah apa namanya hasil seperti itu ya Bapak Ibu ya. Hasil awalnya seperti apa. Oke, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Siswa yang lebih cepat memahami materi dapat membantu siswa yang lebih lambat. Nah, ini juga bukan jawaban yang tepat. Jadi yang tepat itu adalah C, yaitu siswa menunjukkan peningkatan dalam hasil asesmen secara berkelompok dan individu sesuai dengan tingkat kemampuan awal mereka. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Ketika seorang guru menemukan bahwa meskipun telah dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, beberapa siswa masih mengalami kesulitan memahami materi, apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk terus mendukung? Di sini ada dilakukan guru untuk terus mendukung pembelajaran siswa tersebut dalam konteks TARL. Oke, kita baca opsi jawabannya. A. Mengganti materi pelajaran untuk seluruh kelas agar mudah dipahami. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya, ini langsung kita delete saja. Kenapa demikian? Karena kalau kita pahami TARL itu adalah apa namanya eh, level peserta didik atau tingkat pemahaman peserta didik seperti itu. Jadi kalau kita apa namanya mengganti materi pelajarannya itu bukan opsi yang tepat. B. Menggabungkan kelompok yang lebih lemah dengan kelompok yang lebih kuat untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu, karena di sini kan ada level, misalnya level 1, 2, 3, dan 4, misalnya kan tingkatan pemahaman peserta didik kita misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi kita gabungkan, misalnya ada yang tingkatannya itu sulit memahami materi, kita gabungkan dengan yang lebih mudah memahami materi. Itu bisa jadi Bapak Ibu ya. Kemudian kita baca dulu yang C. Menunda pembelajaran materi baru hingga semua siswa berada pada tingkatan yang sama. Nggak bisa, berarti ini kan kita menunggu ini Bapak Ibu. Berarti kalau menunda, berarti kita menunggu kan. Nanti aja lah materi yang berikutnya. Materi yang kemarin aja belum paham, masih banyak yang belum paham. Jadi kita tunda dulu sampai semuanya paham. Jadi itu nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Lanjut D, memberikan lebih banyak pekerjaan rumah kepada siswa yang kesulitan. Nah, kalau kita nggak bisa berikan PR ya Bapak Ibu, itu tidak bisa menjadi alasan kita kasih PR aja lah supaya mereka lebih paham, nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru harus membimbing mereka untuk bisa lebih mudah untuk memahaminya, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi hambatan spesifik yang dihadapi oleh siswa tersebut dan memberikan intervensi yang lebih dipersonalisasi. Nah, kalau kita bandingkan B dan ini sebenarnya kalau yang B ini adalah menggabungkan mereka menjadi satu kelompok ya Bapak Ibu. Kalau yang ini itu mengidentifikasi hambatannya, hambatan spesifik. Nah, sedangkan pertanyaan di sini adalah apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk terus mendukung pembelajaran siswa dalam konteks TARL ya Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah di dalam pembelajarannya. Oke. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah E ya Bapak Ibu ya. Jawaban yang tepat itu adalah E ya. Jadi yang B ini kita delete saja, yaitu mengidentifikasi hambatan spesifik yang dihadapi oleh siswa tersebut dan memberikan intervensi yang lebih dipersonalisasi. Saya rasa itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila penjelasan saya ini uh, tidak tepat atau pemberian opsi jawaban yang juga kurang tepat, saya mohon maaf. Saya di sini berniat hanya membantu saja. Semoga kita semua bisa lolos UKP-PPG dalam PPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan hak sertifikasinya dan sukses selalu. Dan di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.